Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa masing-masing agar pembelajaran kita dapat dilancarkan dan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, sepertinya semuanya hadir dan tidak ada yang absen pada hari ini. Bagus anak-anak. Anak-anak, pembelajaran kita diambil dari tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Kita akan membahas mengenai tentang transportasi dan juga keberagaman karakteristik individu. Pembelajaran kita pada hari ini, dengan membaca teks, anak-anak dapat menuliskan jenis-jenis alat transportasi dengan tepat. Dan juga dengan mencermati teks, anak-anak dapat menggunakan kata terkait tentang perkembangan teknologi transportasi dengan tepat. Dan yang ketiga juga, anak-anak dapat menuliskan kesimpulan tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik itu individu di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya sebagai makhluk Tuhan dalam bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan yang paling penting ialah merupakan bertanggung jawab. Baik anak-anak, sepertinya Ibu lihat suasananya sudah mulai bosan ya? Mari kita melakukan menyuarakan suara semangat yang dipimpin oleh ibu dan kalian mengikutinya ya. Mari kita mulai. Suara semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya. Suara semangat, semangat, semangat. Yeay. Nah, anak-anak, kenapa ibu mengajak kalian untuk menyuarakan suara semangat? Karena kenapa kita harus menyuarakan suara semangat? Supaya kita semangat dalam belajar, semangat dalam melakukan aktivitas, semangat mengerjakan tugas, dan semangat juga untuk memulai dalam segala hal. Jadi anak-anak, ketika kalian sudah mulai merasa jenuh atau sudah mulai merasa bosan, mari selalu mengatakan semangat, semangat, dan semangat. Ya, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta kepada kalian semua untuk membaca teks bacaan terlebih dahulu yang mengenai tentang alat transportasi. Ya, setelah kalian selesai membaca teks, anak-anak sudah mengetahui kan bahwa jenis-jenis transportasi begitu banyak. Anak-anak, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu, zaman dahulu transportasi yang digunakan orang, biasanya kalau mereka dalam perjalanan dekat, mereka bisa tidak menggunakan transportasi, merupakan berjalan kaki. Tapi kalau misalnya perjalanan jauh, biasanya zaman dahulu, biasanya menggunakan delman, ataupun perahu ataupun sampan. Nah, tapi semenjak berkembangnya pesat pada zaman ini dan juga semakin berkembangnya juga transportasi, mulai dari ada pesawat udara, ada juga kereta api dan lain-lain. Dan anak-anak, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi ini digunakan untuk memudahkan segala aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Anak-anak, dalam transportasi juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah transportasi darat, laut atau air, dan juga transportasi udara. Berikut adalah jenis-jenis dari transportasi berikut. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat ini merupakan transportasi yang paling sering digunakan manusia.
atau dalam kegiatan sehari-hari. Kendaraan ini meliputi motor dan mobil. Dengan hal ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan mobilitas setiap harinya. Tak hanya mobil dan motor saja, transportasi darat juga meliputi seperti kereta api, becak, sepeda, bus, bajai, ataupun delman. Dan yang kedua, transportasi air. Transportasi ini beroperasi di perairan. Contoh dari transportasi air adalah sampan atau kapal, perahu, rakit. Dan yang ketiga, transportasi udara. Berbeda dengan alat transportasi lainnya, transportasi udara lebih memiliki keunggulan karena dapat menjangkau berbagai tempat hanya dengan waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan tak adanya hambatan dan memiliki lintasan yang luas, sehingga menjadikan transportasi ini mampu memberikan efisiensi waktu yang sangat singkat. Dalam transportasi udara ini merupakan contohnya adalah pesawat terbang dan helikopter. Setelah sudah mengetahui jenis-jenis alat transportasi di udara, darat, dan laut, Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian akan mengisi minimal dua fungsi atau kegunaan dari masing-masing gambar tersebut. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan dan mengumpulkannya dan mengerjakan dengan baik dan benar. Pada kesimpulan kita hari ini, transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu membantu perpindahan arus manusia dan perpindahan atau mengirim barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan dukungan transportasi yang baik, membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia juga dapat berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Baik anak-anak, sebelum pada hari ini kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi kepada kalian dan silakan untuk mengerjakannya di rumah masing-masing. Bagaimana anak? Tidak terasa ya pada pembelajaran kita hari ini sudah berakhir begitu cepat. Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, bagus kalau semuanya merasa senang dan merasa diberkati dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta untuk kesiapan kalian menyimpan alat pensil, alat tulis terlebih dahulu ke dalam tas. Ya, ketika sudah rapi, silakan perhatikan sampah yang ada di sekitar kalian atau bungkus makanan yang ada di laci di bawah. Silakan untuk mengambil dan membuangnya terlebih dahulu ke tempat sampah. Baik, bagus semuanya. Anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.